Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 2. Dalam sekejap, Flash pun meninggalkan Saitama. Tapi beberapa detik kemudian, Saitama sudah ada persis di belakang Flash. Dengan semangatnya, Saitama berkata, "Ya, ayo kita pergi. Hei, jangan cuekin aku dong. Apa jangan-jangan kau tersesat ya?" Kembali ke permukaan, para monster dengan level bencana rendah menyerang para pahlawan yang berada di atas. Tapi para pahlawan tidak terlalu kesulitan menghadapi mereka. Para monster berkata, "Sial, kalian berdiam di sini demi bisa menyergap kami ya? Dasar makhluk rendahan. Bisa-bisanya kroco seperti kalian melakukan ini." Crescent Eyebrow berkata, "Kalianlah yang kroco." Saat itu, Kapten Mizuki pun terlihat tidak terlalu kesulitan menghadapi para monster. Dia berhasil mengunci pergerakan salah satu monster dengan gerakan gulatnya. Lalu tiba-tiba Waganma datang dan memukul kepala monster itu menggunakan ranting pohon. Waganma berkata, "Ada apa dengan yang satu ini? Lemah sekali." Melihat itu, Kapten Mizuki terlihat panik. Dia berkata, "Hei, cepat sembunyi Waganma." Lalu Gear Spare berkata, "Aku menemukan pintu keluar lain. Kuserahkan ini padamu, Green." Lalu Green menancapkan akar-akar pohon ke bawah tanah dan menutup pintu keluar itu yang digunakan para monster untuk datang ke permukaan. Gear Spare berkata, "Kelihatannya kita sudah menutup semua pintu keluarnya kecuali satu yang sedang kita jaga ini." Green berkata, "Kelihatannya tim penyusup juga melakukan tugasnya dengan baik. Kita bisa memberikan bantuan lagi pada mereka setelah mengantar Waganma ke tempat aman." Saat itu Needle Star berkata, "Sesuai dugaanku, mereka cuma sampah. Mereka adalah monster yang lari dari pertarungan karena ketakutan." Vidar berkata, "Ya, teruslah seperti ini dan kita akan mendapatkan kemenangan mutlak." Tapi saat itu, para pahlawan melihat satu monster jalan dengan santainya menuju ke arah mereka yang membuat semuanya terdiam. Monster yang datang itu adalah Nyan, monster dengan level bencana naga. Waganma berkata, "Ada apa dengan kalian? Dia terlihat lemah dan dia pun sendirian. Cepat habisi saja dia." Saat itu yang paling terkejut adalah Green. Green berkata, "Seingatku, aku sudah menutup semua pintu keluar yang ada di sana." Lalu Needle Star meminta One Shooter untuk menembak Nyan. Tembakan pun dilepaskan dan melesat langsung menuju Nyan. Tapi dengan santainya, Nyan menahan lalu membelokkan jalur peluru itu menggunakan cakarnya yang melengkung. Lalu dia arahkan langsung menuju One Shooter. Peluru itu pun tepat mengenai mata kanan One Shooter. Semua orang panik dan berteriak, "One Shooter!" Nyan berkata, "Mengejutkan sekali. Kali ini adalah kumpulan para pahlawan lemah ya. Bermainlah denganku. Bantu aku melepaskan penatku." Para pahlawan benar-benar panik saat itu, termasuk Waganma yang tidak menyangka bahwa monster yang datang itu sangat kuat. Needle Star terlihat kesal dan dia berniat maju sendirian. Tapi dia dihentikan oleh Jet Nice Guy yang saat itu langsung berkata, "Hei, tunggu dulu. Yang satu ini sangat kuat. Kita harus waspada dan bekerja sama untuk mengalahkannya." Tapi saat mengatakan itu, Nyan sudah melewatinya, bahkan menebasnya tanpa dia sadari. Jet Nice Guy berkata, "Kemana perginya kucing itu?" Tapi di sampingnya Needle Star terkejut. Dia berkata kepada Jet Nice Guy, "Hei, kau berdarah." Sementara Nyan berjalan dengan santainya di tengah kerumunan para pahlawan dan dia pun langsung menebas semua pahlawan yang dia lewati. Nyan berkata, "Aku adalah eksekutif asosiasi monster dan aku sudah keluar." Semua orang terkejut mendengarnya. Gear Spare yang tertebas berkata, "Eksekutif?" Lalu Nyan berkata, "Jadi cuma segini saja kemampuan mereka." Seperti yang dikatakan Gyoro, kekuatan tempur asosiasi pahlawan sangat lemah. Orang yang kujumpai di tanah itu pengecualian. Kabur ke tempat ini adalah langkah tepat. Mulai sekarang, aku akan mengikuti keinginanku sebagai monster dan melakukan apapun semauku. Aku suka bermain sampai mainanku hancur. Para pahlawan kini hanya bisa diam bersiaga, termasuk Waganma yang berlindung di balik Sekingar. Nyan berkata, "Ada apa? Kenapa kalian membisu? Hei, bukankah itu anak yang kami sandra sebelumnya? Jadi kau berhasil diselamatkan ya? Kalau begitu aku ucapkan selamat." Lalu dengan paniknya Waganma kabur sambil berkata, "Apa yang kalian semua tunggu? Tugas kalian adalah membasmi monster. Cepat kalahkan dia." Lalu Sekingar berteriak, "Hei, kemarilah Waganma." Lalu Sekingar berbisik kepada Foot Battler Futoshi, "Kembalilah ke markas, cepat." Para pahlawan berkata, "Walau lawan kita eksekutif, sudah menjadi tugas kita untuk menjamin anak itu kembali dengan aman. Tidak akan kami biarkan kau menyentuh anak itu." Mendengar itu, Nyan justru tersenyum lebar. Dia berkata, "Bagus, pertama-tama permainannya sudah ditentukan. Akan ku cabik-cabik anak itu di hadapan kalian semua." Setelah itu Kapten Mizuki mencopot medali di lehernya yang tiba-tiba menjadi lebih besar seperti cakram. Lalu dia melempar cakram itu ke arah Nyan dengan sangat cepat. Sebelum
cakram itu mengenai Nyan. Green menahan Nyan menggunakan akar-akar tanaman, dan Monster Roper Shell menahannya menggunakan talinya. Cakram itu pun mulai datang ke arah Nyan, tapi Nyan dengan santainya berkata, "Kau pikir bisa melukaiku dengan ini?" Lalu Nyan menangkap cakram itu dengan sangat mudah hanya menggunakan giginya. Bahkan dia menghancurkan cakram itu menggunakan giginya. Tapi tiba-tiba Poison datang menyerang sambil berkata di dalam hatinya, meskipun hanya goresan kecil tidak masalah. Saat itu dia berniat menusuk mata Nyan dengan pisau kecilnya yang beracun. Tapi mengejutkan, Nyan menahan pisau kecil Poison itu dengan kelopak matanya dan bahkan bisa menghancurkannya. Poison tidak percaya hal itu bisa terjadi. Setelah itu datang Vidar dan Shadowring yang menyerang dengan pisau cakar mereka masing-masing. Tapi Nyan mengubah bentuk tubuhnya menjadi tipis untuk menghindari serangan itu dan meloloskan diri dari ikatan yang mengekangnya. Nyan berkata, "Kalian semua lemah." Green dan Monster Rover Shell terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Apa?" Dia melenturkan tubuhnya. Setelah Nyan menebas Vidar dan Shadowring, pisau cakar mereka berdua pun hancur. Vidar berkata, bagaimana caranya dia melakukan ini? Lalu setelah itu tiba-tiba tubuh Vidar, Shadowring, dan Poison tertebas dengan cukup brutal. Kapten Mizuki dan yang lainnya sangat terkejut melihatnya. Sementara Waganma masih dibawa oleh Food Battler Futoshi menuju markas. Setelah menebas Kapten Mizuki dan yang lainnya, Nyan pun mulai mencari Waganma. Dia berkata, "Baiklah, di mana anak itu?" Waganma sangat ketakutan saat Nyan menatap ke arahnya. Dia berkata, "Hei, dia akan mengejar kita. Berhenti makan dan lari lebih cepat lagi, dasar gendut." Food Battler Futoshi berkata, "Aku harus makan untuk mengisi energiku." Lalu saat Nyan akan pergi menuju Waganma, Kapten Mizuki bangkit dan menarik ekor Nyan untuk menahan Nyan. Kapten Mizuki berkata, "Jika dibandingkan dengan Dark Shan Senpai, aku belum seberapa, tapi aku tetap harus mengerahkan seluruh kekuatanku dan membawa baton yang diberikan Child Emperor kepadaku ini sampai ke garis finish, dan ini demi tim kami." Lalu Nyan menebas Kapten Mizuki sambil berkata, "Mengganggu saja." Kapten Mizuki pun terkejut karena cakarnya tiba-tiba sudah ada di depan mata dia, dan dia pun terhempas cukup jauh karena tebasan itu. Tapi Kapten Mizuki berhasil mendarat dengan lembut karena Gear Spare menolongnya. Saat itu terlihat aliran listrik keluar dari helmnya. Waganma yang melihatnya berkata, "Apa yang terjadi?" Nyan pun terkejut. Dia berkata, "Cenayang ya?" Sementara Kapten Mizuki berteriak, "Gear Spare Senpai!" Gear Spare berkata, "Cepat pergi dari sini." Setelah melihat Tatsumaki Sang melepaskan kekuatannya dari dekat, aku terus berpikir untuk melampaui batasanku, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Walaupun begitu, aku harus tetap melepaskannya. Meskipun itu artinya aku harus mengorbankan diriku sendiri. Tidak lama dari itu, Gear Spare melepaskan kekuatannya. Dia menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Lalu dia menjadikan puing-puing bangunan itu menjadi tombak tajam. Kemudian dia melepaskan semua tombak itu ke arah Nyan beserta puing-puing bangunan yang dirobohkan ke arah Nyan. Fubuki yang ada di dalam markas asosiasi monster merasakan kekuatan Gear Spare itu. Dia berkata, "Kakakku?" "Ah, bukan." Saat itu Nyan sendiri terkubur puing-puing bangunan, sementara Gear Spare sudah sangat babak belur karena melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Gear Spare tersenyum kepada Kapten Mizuki sambil berkata, "Aku sudah membalas budi, walaupun itu tadi sangat berbahaya." Tidak lama dari mengatakan itu, helm Gear Spare hancur total dan dia pun tumbang tidak sadarkan diri. Waganma terkejut, tapi dia terlihat lega. Waganma berkata, "Dia berhasil, aku selamat, kita menang. Monster itu akan gepeng. Rasakan itu dasar monster. Inilah yang terjadi jika kau melawan asosiasi kami." Tapi Nyan ternyata tidak terluka sedikit pun. Dia sengaja membuat tubuhnya gepeng, lalu keluar menyelinap dari puing-puing bangunan itu sambil berkata, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan cenayangnya dan malah melukai dirinya sendiri, dasar payah. Melihat itu Waganma panik lagi. Nyan menatapnya sambil berkata, "Hei, sampai kapan kau mau terus lari?" Setelah itu Nyan menebas Food Battler Futoshi. Lalu dia berkata, "Percuma saja melarikan diri. Kelihatannya aku dikategorikan sebagai monster berlevel bencana naga. Jadi aku berada di tingkat yang berbeda dari monster lainnya." Mendengar itu Waganma semakin panik. Dia berkata, "Naga?" Sementara itu Food Battler Futoshi terlihat berguling-guling kesakitan karena tebasan Nyan. Dia berkata, "Ah tidak, perutku tercakar." Setelah itu Nyan membawa Waganma dan Food Battler Futoshi. Saat itu Waganma berteriak, "Tidak, seseorang tolong aku, selamatkan aku akan mati." Nyan berkata, "Kau berisik sekali, diam dan ikuti aku. Untuk permainan akhir, aku akan mencincang kalian." Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang menggunakan sebuah gear. Orang yang menyerang itu adalah Drive Knight. Nyan berkata, "Siapa kau?" Melihat Drive Knight datang, Waganma menangis terharu. Dia berkata, "Pahlawan kelas S." Setelah itu Waganma dan Food Battler Futoshi pun lari. Waganma berkata, "Tamatlah riwayatmu. Kau tidak akan mampu melawan pahlawan kelas S. Kau akan dilumat jadi makanan kucing." Sekingar pun tersenyum dan lega melihat Drive Knight. Dia berkata, "Jadi Drive Knight baik-baik saja. Kekuatan tempur pahlawan kelas S sangat hebat dalam situasi seperti ini." Tidak lama dari itu, Drive Knight mulai menyerang Nyan. Dia menggunakan Tactical Transformation Lens, lalu melompat ke arah Nyan.
Nyan berkata, pahlawan kelas S, dasar orang-orang aneh. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 Episode 2.